Ya, berjumpa lagi dengan kami di Disengat HR, diskusi santai enak dan hangat seputar HR. Saya Andreas Setiawan, saya trainer dan praktisi HR bersama rekan saya. Saya Johara Utomo, saya trainer, praktisi HR dan konsultan HR. Biasanya kami tampil di Instagram Live dengan akun HR Indo Society setiap Rabu malam jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini kami tampil di YouTube untuk memberikan manfaat yang lebih banyak untuk Anda. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tonton videonya sampai habis karena akan banyak informasi penting dan menarik untuk Anda. Sengaters, pengalaman kami bertahun-tahun sebagai rekruter, banyak sekali berkas lamaran yang kami tolak atau tidak kami pilih sebagai prioritas. Kenapa? Karena banyak yang tidak menarik dan tidak informatif. Untuk itu, kita akan berbagi tentang jurus melamar kerja. Ya, Sengaters, jurus melamar kerja kita mulai dari berkas lamaran. Berkas lamaran itu terdiri dari surat lamaran kerja itu sendiri, cover letter, itu sebagai surat pengantar, kemudian daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae yang biasa disebut CV, itu sebagai informasi diri Anda, kemudian pas foto, KTP, ijazah terakhir dan transkrip nilai, surat keterangan kerja atau verklaring, juga sertifikat atau dokumen lain yang mendukung. Nah, berkas lamaran yang berupa hard copy itu sebaiknya Anda susun dan tata dengan rapi dan berurutan. Itu agar nanti memudahkan rekruter dalam mempelajari informasi mengenai diri Anda. Jangan sampai nanti begitu rekruter buka amplop Anda itu berantakan. Itu rekruter akan menjadi repot, kemudian memakan waktu juga. Nah, kemudian rekruter juga bisa menilai diri Anda dari tidak rapihnya lamaran kerja Anda. Selanjutnya pas foto. Pas foto itu tidak usah berlembar-lembar Anda lampirkan. Cukup yang dipersyaratkan saja, ukurannya berapa yang dipersyaratkan, kemudian berapa lembar yang dipersyaratkan, tidak usah berlebihan. Kemudian fotokopi ijazah. Fotokopi ijazah itu sebaiknya yang pendidikan terakhir saja, tidak perlu yang pendidikan sebelum-sebelumnya kecuali memang dibutuhkan. Misalnya Anda lulusan sarjana S1 ekonomi, tidak perlu melampirkan ijazah yang SD, ya. Kemudian dokumen lain, misalnya sertifikat yang mendukung. Jika Anda melamar sebagai staf akunting misalnya, Anda tidak perlu melampirkan sertifikat kejuaraan bela diri karena tidak ada kaitannya, gitu ya. Kecuali Anda melamar sebagai security atau satuan pengamanan, boleh melampirkan sertifikat kejuaraan bela diri. Nah, Sengater, berikutnya adalah jurus membuat surat lamaran kerja. Sebelum membuat surat lamaran kerja, Anda perlu mensurvei perusahaan tempat Anda melamar. Di mana alamat tersebut, kemudian profilnya seperti apa. Bisa Anda pelajari melalui internet atau bertanya pada kenalan-kenalan yang mengetahui perusahaan tersebut. Berikutnya Anda membuat head surat lamaran. Tujuan surat lamaran harus benar dan sesuai antara tujuan surat dengan isi surat. Ya, jangan sampai Anda kopas dan tujuan perusahaannya berbeda. Berikutnya sampaikan informasi dari mana Anda mendapatkan info lowongan pekerjaan ini. Lalu tampilkan data diri Anda, nama, alamat, nomor kontak, alamat email. Nah, selanjutnya tunjukkan background Anda. Anda berasal lulusan dari fakultas mana, kemudian Anda punya pengalaman kerja apa, dan sesuaikan dengan persyaratan jabatan yang diminta dalam lowongan tersebut. Selanjutnya juga sampaikan maksud Anda untuk mengisi lowongan jabatan tersebut dan tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Jangan sampai Anda membuat lamaran yang sifatnya umum. Anda mengatakan bahwa saya siap bekerja apa saja, posisi apa saja, ya. Karena Anda itu tidak menunjukkan kekuatan Anda di mana, dan itu belum tentu menjawab persyaratan jabatan di lowongan kerja. Anda bisa sampaikan keinginan diri Anda untuk memperkenalkan kekuatan Anda lebih leluasa melalui panggilan interview. Lalu jangan lupa bubuhkan tanda tangan sebagai tanda bahwa Anda percaya diri untuk bisa mengisi posisi lowongan jabatan tersebut. Nah, Sengaters, tadi kita sudah berbagi mengenai jurus membuat surat lamaran kerja. Nanti kita juga akan berbagi nih mengenai jurus membuat CV. Ya, dalam jurus membuat CV nanti akan kami bagikan
tips membuat CV, bagaimana membuat CV yang baik, dan ada contoh-contoh CV yang salah. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.